Nah, ini pertanyaan pamungkas ini, ya. Eh, Pertanyaannya adalah, terus apa sih kunci sukses bisa menjadi star advisor di dunia properti, gitu loh? Apa kunci suksesnya biar kita bisa bisa menghasilkan semaksimal mungkin yang kita bisa hasilkan? Mungkin dari Bu Rosa dulu. Kalau menurut saya sih harus tekun ya. Yang pertama kita tekun, dikerjakan terus meskipun nggak ada hasilnya dikerjakan aja. Mungkin yang pertama-tama tiap orang hasilnya beda-beda. Ada yang masuk 1 bulan langsung closing, ada yang masuk 1 hari, 2 hari, 3 hari langsung bisa closing, ada yang sampai berbulan-bulan nggak closing. Jadi yang pertama kuncinya kita harus tekun. Terus yang kedua, karena properti ini kita dituntut untuk kreatif. Ya, jadi kita itu bukan pegawainya siapa-siapa. Kita bekerja untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kaya ke depannya itu sukses, itu kita yang menikmati hasilnya. Jadi kita harus kreatif. Kita gimana caranya menarik perhatian buyer atau lewat iklan-iklan kita bikin sekreatif mungkin, itu beda dari yang lainnya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Dan harus fokus ya. Terus kalau setelah fokus kita harus punya mental itu, telinganya kita harus tebel ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya habis dimarahi vendor ataupun dimarahi klien apa, mungkin kadang marketing baru ya, yang masih dimarahi itu sudah biasa gitu. Jadi jangan kayak istilahnya kayak dimasukkan hati seolah-olah dunia runtuh gitu. Karena di sini kita akan menemui banyak karakter. Jadi kita harus memiliki telinga yang cukup tebel dan kita akan lama-lama kita akan jadi bisa memahami karakter orang. Itu sih menurut saya. Wah, wah, thank you Terosa, luar biasa. Dari Bu Sylvia? Sudah diborang Bu Rosa semua itu tadi kunci suksesnya. Kalau saya sih pasti ya, kalau fokus itu pasti tadi ya kayak Bu Rosa bilang, konsisten itu pasti semua, meskipun santai tapi kita ya tetap harus fokus supaya hasilnya kelihatan. Terus ya yang saya ingat pertama kali saya masuk ketemu Pak Ferry dibilang jangan baper. Itu ya seperti yang Bu Rosa juga ngomong tadi itu. Baper dalam arti juga baper ke klien atau baper ke teman kalau ngeliat teman closing setiap hari misalnya. Terus kita baper nggak mau kerja loh lah, nggak closing juga itu nanti malahan. Jadi yang tetap semangat lah, pantang menyerah. Rezeki itu kan pasti ada tempatnya masing-masing ya, ada porsinya masing-masing. Tapi kalau rezeki itu kita nggak usahakan juga nggak akan pernah dapat. Kayak gitu sih. Pantang menyerah, jangan baper. Meskipun cewek nggak boleh baper ya. Betul nggak, ibu-ibu? Siap, 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 Ibu Sylvia. Oke, mungkin dari Michelle. Dari aku, yang pasti kalau orang-orang bilang kerjaan properti agent itu fleksibel, bisa santai, mungkin lebih tepatnya yaitu kayak kita bisa ngatur waktunya lebih mudah karena tanggung jawab kita adalah sama diri sendiri gitu kan. Jadi tetap yang namanya time management itu harus, karena justru ini kita belajar yang namanya jadi entrepreneur kan gitu. Jadi harus wajib tahu hari ini aku harus ngapain aja gitu. Jadi kalau misalnya kita belum closing atau apa, kita harus evaluasi hari ini aku udah ngapain aja ya, aku udah listing belum, atau enggak minimal udah kontak follow up belum, udah nawarin barang belum, udah nyariin untuk klien, udah selesaiin transaksi yang sedang berjalan atau gimana tuh harus. Kalau enggak nanti keteteran semua, karena kedepannya kalau kita sudah deal, closing itu satu hal. Selanjutnya adalah transaksinya nanti. Ngomong sama bank, ngomong sama notaris, kalau dari awal aja nggak bisa ngatur waktu ya bye lah anggapannya gitu. Jadi susah. Dan selanjutnya yang harus wajib adalah mindset kita. Itu yang paling banyak ya, teman-teman juga ada ya, teman-teman saya tuh yang memilih untuk stop dari properti itu, menurutku ya tiap orang beda-beda ya panggilannya kali ya. Cuman yang penting tuh mindset optimis dulu. Kalau aku ini, saya adalah property consultant yang terbaik, bahwa saya ini nomor 1 di kantor. Itu memang agak lebay, tapi itu pada akhirnya itu yang kita perluin semuanya. Karena kalau enggak, kita nggak jalan nih ada masalah, kita udah kalah mental dulu.
Kalau kita udah tahu mindset kita adalah properti konsultan terbaik, mau apapun yang terjadi, kita akan cari cara, nanya notaris, nanya vice principal, apa caranya ini harus selesai gitu. Karena mindsetnya udah benar, dan jangan pernah mengeluh, jangan cengeng, gitu. Nggak boleh ngeluh, karena hati-hati dengan apa yang kita omongin lah, gitu loh. Apa yang kita omongin itu yang masuk ke sini, didengar orang juga, ya percaya nanti berkatnya nyantol sih, nggak akan masuk. Gitu. Wah ya, luar biasa ya. Berarti optimisme dan mental yang baja ya, ini sangat diperlukan ya. Selalu tersenyum. Selalu tersenyum. Oke, thank you Michelle. Mungkin yang terakhir, kunci sukses dari seorang Sebastian Tan Putra. Mungkin di-unmute dulu. Mana ya? Oke. Gimana Tan? Oke, menurut saya properti ini salah satu instrumen investasi yang secara jangka panjang ini kan pasti meningkat, tapi selama meningkat ini kan pasti naik turun, ya. Jadi ketika ada koreksi harga seperti market akhir tahun ini, kita mesti sadar bahwa itu bukan properti turun, bahwa memang ada siklusnya seperti itu. Dan menurut saya berada di bisnis yang tepat, ya. Untuk Bapak Ibu teman-teman yang ingin mulai, mungkin saya pikir tetapkan dulu tujuan awalnya, motivasinya apa. Karena kalau kita ngerjain sesuatu, kita bisnis sesuatu, nggak ada goals yang terukur, itu kita gampang goyah di tengah jalan. Nah, mungkin kalau yang seumuran saya, milenial, anak muda, mahasiswa, mungkin goalsnya simpel-simpel aja, mulai dari bayar uang kuliah sendiri, misalnya. Terus uang jajan sendiri, ya kan? Nah, terus bisa jalan-jalan, traveling sendiri. Nah, itu kan goals-goals yang simple. Mungkin kalau udah lulus kuliah, mungkin bisa target beli motor sendiri, terus beli mobil sendiri. Jadi target gak usah besar-besar kayak saya bakal bisa dapat berapa 10 miliar, 20 miliar. Menurut saya itu step by step ya. Goals mungkin ada jangka panjang, tapi biar lebih motivasi kita kerja itu mungkin bisa dibikin tahunan dalam suatu periode yang bisa di reach, ya kan, seperti itu. Nah, terus ketika udah memutuskan untuk gabung jadi 100%, jadi agen profesional yang beneran, bukan kita nyambi-nyambi jualan macam-macam gitu loh. Kalau propertinya lagi sepi, cari cara gimana caranya propertinya itu bisa kejual. Bukannya, mohon maaf, kita saat ini beralih ke bisnis lain yang lagi ngetren, misalnya atau kesehatan, kita ikut jualan. Menurut saya properti tetap ada orang-orang yang bisa jualan. Tergantung mungkin kita gimana caranya nemukan cara tersebut di masa sekarang. Nah, seperti itu. Nah, menurut saya selain itu, selain harus 100%, ya kerja keras, konsisten, tekun seperti yang Cerosa bilang, itu sangat diperlukan ya, karena konsistensi, gimana caranya kita nge-push diri kita setiap hari agar ngelakuin hal yang harus dilakuin, karena kita ngatur diri kita sendiri, nggak ada yang pernah ngatur kita, nggak ada pernah orang yang marahin kita, oh kamu jual terlalu banyak, oh kamu kurang jualannya, ini nggak ada. Yang ngatur itu kita sendiri. Kalau kita motivasinya kurang, kita akhirnya gampang goyah ya. Akhirnya malah nggak dapat apa-apa gitu di properti kayak gitu. Betul, wah luar biasa Tan. Wah thank you Tan. Kalau aku ingat zaman dulu ya Tan, dulu di awal-awal baru lulus SMA, mau iseng-iseng nyoba ya Tan ya, kalau nggak salah. Yeah. Mengisi waktu, karena kan ada jeda nih antara lulus SMA sampai masuk kuliah, ya loh. Coba-coba 1 bulan belum closing, 2 bulan belum closing, 3 bulan belum closing. Sampai berapa bulan Tan? Sampai punya 7 bulan awal itu saya penghasilan cuma 1 juta. Baru closing 1 sewa misalnya ya. Nah, tapi sewa, ya. Sekarang gimana Tan? Nah, sekarang puji Tuhan ya tahun 2018, tahun kedua itu udah lumayan, saya bisa ngumpulin DP untuk beli mobil di tahun 2019. Terus awal tahun 2019 juga bisa traveling sama teman-teman ke luar negeri, ke Jepang kebetulan. Ya, dan murni dari dana pribadi ya, itu ada kepuasan sendiri ya gitu. Ya, luar biasa. Ya, itu jadi kekuatan mental itu
kadang-kadang itu memegang peranan penting buat kita ya. Ya, jadi ada orang-orang juga seperti Tan yang mungkin yang butuh waktu lama, tapi justru waktu lama yang untuk closing ini justru membentuk seorang Tan yang seperti sekarang. Ya, sekarang tidak ada yang lebih berat dari itu ya Tan ya. Berat udah terlalui. Ya. You cannot go down anymore gitu. Sudah you can only go up gitu kan ceritanya ya. Dan juga di dunia properti ini, di dunia kita nih sebenarnya gampang banget masuknya, tapi gampang banget terfilternya juga ya. Karena ya itu tadi, ya mungkin tidak konsisten, tidak fokus, tidak punya motivasi yang jelas ya, tidak punya cara kerja yang benar, tidak punya mental yang kuat seperti itu. Oke, luar biasa 4 narasumber saya, thank you banget ya. Saya harap ini bisa menjadi sharing yang membangun ya, dan bisa memberkati Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sekarang mungkin saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu untuk mungkin ada pertanyaan kepada kami ya, 4 narasumber kita maupun saya ya, mungkin bisa ditulis di kolom chat atau mau raise hand itu juga bisa ya. Jadi inilah waktunya, kalau ada pertanyaan silakan, kalau kalau penasaran tentang suatu hal silakan ditanyakan ya, karena kita juga satu komunitas yang sangat terbuka sebenarnya. Makanya saya juga mau men-sharingkan ini kepada lebih banyak orang ya. Jadi jangan khawatir, ini nanti sesi ini juga saya rekam dan bisa menjadi satu uploadan di YouTube channel saya juga ya, FWPOV, itu juga bisa di search nanti. Nah, dari situ nanti kita akan buat real estate business talk seperti ini lagi. Jadi ini anggaplah episode 1, pembukaan introduction terhadap dunia properti. Ya, silakan buat Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan.